Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu rasa sudah siap ya. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan materi pecahan biasa dan pecahan campuran. Hari ini kita akan membahas penjumlahan pecahan desimal. Silakan disimak ya penjelasan Ibu. Oke, Ibu lanjut saja. Penjumlahan pecahan desimal, kalian buka di LKS kalian di halaman 4 ya. Penjumlahan pecahan desimal itu lebih mudah digunakan dengan cara penjumlahan bersusun. Yang perlu diingat adalah letak bilangan harus sesuai dengan nilai tempatnya. Maksudnya bagaimana, Bu? Oke, Ibu kasih contoh. Di sini ada suatu bilangan ya. Ini ada beberapa angka. 134,256. Maka ini nilai tempatnya 134, 1 adalah ratusan, dan 3 adalah puluhan, 4 adalah satuan. Ini kalian perhatikan, 4 koma, ini ada 3 angka di belakang koma. Maka kalau 3 angka berarti ribuan ya. Maka di sini letak nilai angkanya adalah 4,2. Kalau kita tutup angka 5 dan 6 itu maka adalah persepuluhan karena memiliki 4,2 satu angka di belakang koma, dan 4,25 itu memiliki 2 angka di belakang koma, maka nilai tempatnya adalah per 100 karena memiliki 2 angka di belakang koma. Dan selanjutnya 3 angka di belakang koma itu 6 adalah per seribuan yang nilai tempatnya ya. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu ambil contoh di LKS, itu ada contoh 2,4 ditambah 0,2. Ini adalah pecahan desimal. Kita menggunakan dengan cara penjumlahan bersusun. Dilihat di sini, 2,4 ditambah 0,2 kita jumlahkan. Ini letaknya harus sama, harus sesuai dengan nilai tempatnya. Baik dia satuan ya dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan seterusnya ya. Dan nilai letak komanya pun harus sejajar atau lurus. Maka kalau sudah seperti ini bisa langsung kita jumlahkan. 4 ditambah 2 adalah 6, 2 ditambah 0 adalah 2,6. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham ya? Baiklah, kita lanjut lagi. Kita lanjut contoh soal pecahan desimal yang kedua. Ada soal 23,45 ditambah 17,68 dengan cara kita menggunakan penjumlahan bersusun. Sudah kita susun seperti ini ya. Kita lihat letak bilangan harus sesuai dengan nilai tempatnya. Kita lihat nilai tempatnya sudah sama ya, sudah sejajar dan sudah lurus. Oke, langsung kita jumlahkan. 5 ditambah 8, berapa anak-anak? 13. Sisihkan 1 di atas. 1 tambah 4, 5. 5 ditambah 6, 11 ya. Sisihkan 1 di atas. 1 ditambah 3 adalah 4. 7 ditambah 4 hasilnya 11. Sisihkan 1 di atas, maka 1 ditambah 3, 2 adalah 3. 3 ditambah 1 adalah 4. Maka hasilnya adalah 41,13. Sampai sini paham ya? Ibu rasa paham. Lanjut soal contoh soal yang ketiga. Ini udah dilihat ya, ada soalnya. Kita langsung menggunakan penjumlahan bersusun. Sudah Ibu susun ya. Terus letak bilangan harus sesuai dengan nilai tempatnya. Ini sudah sejajar dan sudah lurus komanya. Letak tempat nilainya juga sudah sama ya, sudah lurus. Langsung kita jumlahkan. Ini tidak ada penjumlahannya, berarti 1, kita turun angka 1. 5 ditambah 6, 1, 6. 3 ditambah 4, 7. 7 ditambah 2 adalah 9. Turunkan komanya. Dan 2 ditambah 3 adalah 5. 5 ditambah 2 tuh 7. 1 ditambah 3, 4. Turunkan 1, maka ini adalah hasilnya. Sama ya, sejajar, ya kan? Nah, dari 3 contoh soal penjumlahan pecahan desimal, Ibu rasa kalian
Mudah-mudahan paham ya, mengerti ya penjelasan Ibu. Kita lanjut lagi ke penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Diperhatikan ya. Baiklah, kita akan melanjutkan penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan cara mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau sejenis, menjumlahkan pecahan yang sudah sejenis. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal penjumlahan berbagai bentuk pecahan ya. Di sini ada persenan dan ada pecahan biasa. Ini beda ya bentuknya ya. Maka ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, diperhatikan 25%, maka kita jadi sama dengan 25/100 ya, dijadikan pecahan biasa. Nah, ini sama-sama kita bagikan dengan bilangan berapa atau angka berapa? Kita sama-sama kita bagikan dengan angka 25 ya. 25 dibagi 25. Nah, 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Ini sudah diubah menjadi pecahan biasa, sama dengan 1/4 ini ya, ditambah dengan ini kan sudah jadi pecahan biasa, maka tidak perlu diubah. 1/4 sama dengan ini kan sudah sama ya penyebutnya ya, sudah sama, bisa langsung kita jumlahkan. 1 ditambah 1 adalah 2. Penyebutnya tetap ya, jadi hasilnya 2/4. Sampai sini paham ya? Nah, ini bisa langsung disederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 adalah 1, 4 bagi 2 adalah 2. Maka hasilnya penyederhananya ada 1/2. Sampai sini paham ya untuk penjumlahan dengan pecahan yang berbeda atau tidak sama jenis. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Ini sama ya, tidak sejenis karena ada desimal dan persen. Maka kita ubah dulu yang persen menjadi pecahan biasa dan pecahan desimal. 25% kita ubah menjadi pecahan biasa, maka 25/100 ya. Ini bisa kita desimalkan menjadi 0,25. Sampai sini paham ya? Nah, sehingga ini sudah jadi desimal ya. Bisa kita langsung kita jumlahkan dengan desimal yang di atas. Sehingga 0,6 ditambah 25% sama dengan 0,6 ditambah ini ya, kita tuliskan 0,25. Ini bisa langsung kita jumlahkan. Berapa anak-anak hasilnya? Kita ambil penjumlahan dengan cara bersusun. 0,6 ditambah 0,25. 5. 6 tambah 2 berapa anak-anak? 8 ya. Turunkan komanya, dan 0 tambah 0 adalah 0. Maka hasilnya adalah 0,85. Sampai sini paham? Paham ya, Ibu rasa paham ya. Kita lanjut contoh soal yang ketiga ya. Di sini ada pecahan desimal dan ada pecahan campuran. Kedua pecahan ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka kita ubah dulu dari 0,5 menjadi pecahan biasa. 0,5 itu sama dengan 5/10. Lalu kita bagikan dengan angka berapa? Untuk disederhanakan lagi, sama-sama kita bagi angka 5 ya. Di atas bagi 5, bawah pun bagi 5. Maka hasilnya adalah 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 adalah 2. Dapat kita ketemui bahwa pengubah 0,5 dan kita ubah menjadi pecahan biasa ada 1/2. Kita tulis kembali 1/2 ditambah 2 1/4. Nah, di sini belum menjadi pecahan biasa ya, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 2 ditambah dalam kurung 1/2
ditambah 1/4. Nah, kita lihat kembali, ini belum penyebutnya belum sama ya. Maka kita samakan dahulu penyebutnya dengan cara KPK. Sudah Ibu jelasin kembali ya di minggu kemarin, masih ingat ya? Berapa KPK-nya? Adalah 4. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 1, 2. 4 bagi 4, 1. 1 kali 1 adalah 1. Maka hasilnya sama dengan, kelihatan ya sebelah sini ya, 2 ditambah 2 tambah 1 berapa anak-anak? 3 ya, 3. Penyebutnya tetap. Sama dengan, Ibu lanjutkan sebelah sini ya, 2, 3/4. Hasilnya adalah 2, 3/4, menjadi pecahan campuran. Sampai sini paham ya? Ibu rasa cukup materi hari ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan masih bingung dan terlalu cepat dengan penjelasan Ibu, kalian bisa tanya Ibu langsung ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.